Kenyang juga ya. Aku habis makan satu porsi seblak batagor level 1. Ini kenapa kamera maju banget? Tolong mundur, nanti muka saya ke zoom. Nah, ini udah saatnya aku bakal ngobrol sama narasumbernya. Langsung aja kita panggilkan narasumbernya. Oke, inilah dia Ibu. Hai Ibu, apa kabar? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Dan inilah dia pemirsa yang tadi aku bilang aku mau ngobrol sama ownernya, dan ternyata ownernya yang mengantarkan makanannya kepada aku, Ibu Pipit Dian Puspitasari. Ibu bisa menyapa sahabat-sahabat Bapak di sana, pemirsaku gitu ya. Ibu, saya dengar dari narasumber yang ada di pikiran saya, kita validasi aja ya. Ibu, apakah benar Ibu masih menjadi guru bahasa Inggris di salah satu sekolah negeri di Kota Semarang? Betul Bu? Ibu masih sempat ya? Alhamdulillah. Masih sempat ya? Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol nih Bu, kita akan simak video yang akan lewat berikut ini. Pemirsa Baper, pasti udah gak asing lagi kan sama namanya bahan-bahan seblak. Nah, kali ini kita bakalan ulik-ulik nih bahan-bahan utama dari seblak Bu Pipit ini. Let's go! Bahan yang utama dan juga pertama adalah kerupuk. Yang kedua ada sosis. Lalu yang ketiga ada kerupuk dan juga mie. Ada bakso. Lalu yang terakhir dan gak boleh ketinggalan ada daun jeruk dan juga daun bawang. Nah, sekarang kita intip yuk profesi Bu Pipit. Ternyata, usaha seblak digelutinya sejak tahun 2020 saat pandemi COVID dimulai. Karena sekolah dilaksanakan secara online, beliau berjualan seblak untuk mengisi waktu di rumah sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 25 Semarang. Bekerja sehari-hari menjadi seorang guru, tentu harus bisa membagi waktu antara mengajar serta berjualan. Hebat sekali ya pemirsa Baper. Nah, pemirsa Baper, kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jangan kayak gitu deh ngomongnya deh. Nanti Ibu tegang ya Bu, ya nggak usah Bu, kita santai di sini. Karena pemirsa Baper tuh sebenarnya kepo-kepo semua Bu, pengen tahu. Tuh kakinya geradakan banget, maaf ya Bu ya. Ibu, ini saya dengar-dengar lagi. Saya kebanyakan dengar-dengar kayaknya ya. Ibu Pipit ini berangkat dari kesenangannya Bu Pipit masak gitu ya di tahun 2020 karena WFH. Betul Ibu? Nah, Ibu jadi kepikiran untuk memberanikan diri untuk membuka seblak ini tuh gara-gara itu atau gimana Bu? Ibu boleh ceritain nggak Bu? Oke. Jadi di tahun 2020 ya pandemi ya Bu ya? Pandemi, nah itu kan kami WFH tuh nggak ada kegiatan. Terus apa ya, saya kan suka masak tuh, jadi iseng bikin yuk ya kebetulan sama suami gitu. Jadi ya udah terus bikin aja, yang kepikiran apa ya seblak gitu kan, ya udah terus udah dibikin. Oke, Ibu bikin itu posisinya berarti karena WFH juga. WFH ya. WFH, tapi kan WFH kan juga masih sempat mengajar, Ibu juga masih sempat untuk kayak ada bikin tugas, ngecek nilai, itu kan sibuk banget kan. Tapi Ibu masih sempat ya Bu. Ibu bagi waktunya gimana sih Bu sama rutinitas Ibu? Jadi kan kalau WFH itu ada yang 1 hari masuk, Oke. 1 hari off gitu kan. Oke. Nah kebetulan kalau pas masuk ya udah nanti kami bagi waktunya sorenya. Sorenya. Memang akhirnya setiap hari sore. Di hari yang off tadi kita siapin untuk siswa. Prepare gitu, untuk siswanya di hari off-nya itu aja, tapi nanti sorenya tetap kita jualan lagi. Baik, luar biasa nih, bisa ditiru manajemen waktunya ya Bu ya. Nah Bu, aku juga mau tanya, ini Ibu berjualan gitu ya dari tahun 2020 sampai sekarang 2 tahun ya Bu ya, kurang lebih ya? 2 tahun ya. Awal pandemi tuh Februari atau Maret ya Bu ya? Maret ya. Nah, Ibu gimana nih? Kalau misalnya selama 2 tahun ini tantangan yang Ibu hadapi gitu selama 2 tahun gitu.
pertama sih ini otomatis karena kita baru, jadi untuk gak ada yang tahu kan. Betul. Kami mulai deh itu promo di Facebook. Oke. Di status. Oke. Habis itu apa ya? Kita mulai aplikasi nih. Oke. GoFood, itu Oke. GrabFood. Pengantaran makanan online ya, pemesanan makanan online ya. Kemudian dari GoFood sih. Coba terus Akhirnya sampai sekarang ibu masih berjualan karena tadi ibu ngelakuin kayak promosi, abis itu mulut ke mulut. Tapi mulut ke mulut itu kan juga karena rasa ya Bu ya, taste-nya ya. Saya jadi punya pertanyaan, ibu orang Bandung emang ya? bukan. Tapi ibu bisa nemuin taste ini tuh dari mana Bu? Kebetulan kakak saya, kakak ipar sih, kakak ipar itu orang Bandung. Oh, oke. Dan saya lumayan lama tinggal di Serang, dia Oke. ini juga Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat kan. Oke. Nah di situ saya berapa tahun? 6 tahun lah. 6 tahun. Dari 2012 sampai 2018. Baik. Jadi ibu bisa menyerap ilmu kesundaan ini gitu ya Bu ya. Wow, luar biasa nih ya pemirsa Baper. Dan ibu nih, di Semarang yang jualan seblak tuh kan banyak banget Bu. Betul. Dia udah kayak per 100 meter itu mungkin ada yang jualan seblak. Mau di daerah Semarang Barat, Timur, ataupun dimanapun tuh pasti banyak ya yang jualan seblak. Ibu caranya bertahan nih Bu di tengah banyaknya kompetitor di kota Semarang ini gimana Bu? Kita mempertahankan rasa otomatis. Oke. Jadi dari awal stabil lah rasanya seperti itu. Konsisten Dari Ibu awal ya? Konsisten sampai sekarang. Wow. Itu dari karena saya ngerti nih Bu. Kalau misalnya cuma datang sekali terus customer pasti akan datang mencoba ya. Iya. Tapi untuk kembali itu kan butuh mereka harus punya alasan gitu. Tapi orang bisa repetisi ke Ibu berarti karena memang rasanya gitu ya. Kualitas dari tadi jujur aja saya pengen nambah sih pemirsa. Cuman kebetulan perut saya nanti kalau misalnya meledak nggak apa-apa Bu, nanti besok nanti atau enggak nanti bawain pulang ya Bu ya. Satu ya Bu ya. Makasih Bu. Pemirsa Baper, ini saya mau mainan fact box dulu Bu sebelum kita lanjut nih ya. Oke, cantik silahkan dibawakan. Nah, saya sudah punya 2 box ini. Suaranya beda Bu. Ibu silahkan pilih mau yang mana nih Bu. Sorry tangan kiri Bu ya. Oke, dibuka. Ini ya. Oh. Ditunjukin Bu Iya, iya. ke sahabat-sahabat Baper. Nah, ini kerupuk terung bukan sih Bu? Yang tadi saya makan kan? Iya. Ini salah satu bahannya. Oke. Cuman ada bahan-bahan yang lain. Oke. Di dalamnya tuh ada yang asli memang dari Bandung. Itu namanya cuanki. Oke. Ada batagornya juga. Yang tadi Oke. yang panjang. Iya. Oh, yang panjang-panjang tadi saya makan itu Bu? Iya. Itu Oh, batagor. alah. Baik Ibu, silakan. Ini apa kita bawa pulang kali ya Bu ya? Ini silakan dibuka Ibu biar pemirsa Baper. Nah. Oke. Oh, Waduh. Loh, ada Stetoskop. juga. Iya. Ibu kan guru ya, kenapa bisa ada stetoskop di sini, Bu? Ini saya jadi teringat salah satu pelanggan saya. Oke. Pelanggan Mik, Bu. yang luar biasa. Kenapa, Ibu? Jadi dia itu kesininya itu waktu apa ya? Waktu masih kuliah di mungkin semester akhir. Oke. Gitu. Terus dia itu nyoba, habis itu mungkin senang ya. Iya. Cuman karena sebenarnya biasanya dia itu pakai aplikasi. Oke. Aplikasi. Habis itu telepon, ternyata bisa diantar. Oh, Kita bisa oke. antar ke sana, artinya nggak usah pakai aplikasi. Nah dari situlah tanya, Mm-mm. oh tempatnya ternyata deket dengan Tempat tinggalnya. Ya udah kesini aja. Nah
dia bawa lah teman-temannya sini juga. Ya gitu sih. Si customer ini ya Bu ya. Luar biasa ini. Astaga. Dia yang akhirnya mendatangkan semakin banyak orang dan repetisi. Sampai sekarang masih kontak-kontakan Bu? Masih sampai sekarang. Jadi kebetulan tahun 2021 itu beliaunya lulus di bulan Januari. Oh Ibu sampai tahu detailnya tuh ya? Iya, memang sering kontak-kontakan gitu. Dia di kalau nggak salah Boyolali apa ya? Oke. Tapi tetap masih kontak-kontakan. Kemudian kalau mau ke sini itu juga mau ke Semarang, Bu. Sebenarnya buka nggak? Secara kami kan bukanya sore. Iya. Nah di situ sore Mas, kayak biasanya gitu. Udah sore bawalah teman-temannya. Jadi kalau pas ngumpul kebetulan ada yang ngumpulnya di sini gitu. Astaga, jadi tempat tongkrongan. Ada yang ganteng nggak Bu? Saya malah salah fokus ya. Astaga. Wah Ibu, tapi kalau misalnya kesan kayak gitu, itu malah jadi lebih ngena ya Bu ya, karena mereka setia untuk datang kembali dan bahkan sampai menjalin kedekatan dengan Ibu juga gitu. Luar biasa. Iya, kan sudah lulus nih dokter kan. Jadi berasa punya dokter pribadi gitu. Karena memang ketika anak saya sakit juga saya sering Tanya-tanya. dia, Oke. ya. Jadi dekat banget sih. Dekat banget ya. Saya jadi bingung tadi tiba-tiba dari kerupuk kenapa tiba-tiba ada stetoskop gitu ya. Itu ada ceritanya. Ada ceritanya. Oke Ibu, kita bakal lanjut ngobrol lagi Bu, tapi setelah yang lewat berikut ini ya Bu ya.